kasih Bu. Silakan duduk. Oke. Mari saya antar. Silakan duduk ya Mbak. Silakan duduk senyamannya aja Mbak. Apa betul saya sedang berbicara dengan Mbak Iki yang sudah booking konseling untuk hari ini? Iya betul Ibu. Oke baik. Mbak Iki tadi habis dari mana aja nih? Saya tadi habis ini aja sih Bu, ada tugas observasi. Kebetulan lumayan jauh kalau dari sini. Terus habis itu udah saya nemuin Ibu. Oh jadi barusan aja nyampe buat melakukan tugas observasi tadi. Jadi Mbak Iki ini kesibukannya apa belakangan ini? Kesibukan belakangan ini apa ya Bu? Aduh, ini sih Bu lebih ke tugas-tugas mendekati UAS tuh biasanya kan banyak proyek, terus banyak bikin video-video gitu sih Bu. Kayak aduh bingung nih yang mana dulu yang mau dikerjain gitu. Kesibukannya tugas aja. Iya. Saya lihat-lihat Mbak Iki ini dari UM ya Mbak? Maaf ya Bu, saya pakai almet. Oh tadi habis observasi tadi? Iya. Oh iya. Kalau boleh tahu dari jurusan apa ini? Saya kebetulan dari psikolog Bu. Oh dari psikologi. Iya bagus. Oh ya saya dengar psikologi UM bagus banget itu Mbak. Keren. Terima kasih Bu. Sebelumnya apakah Mbak Iki sudah pernah melaksanakan konseling? Kalau melaksanakan yang dengan benar-benar konselor itu belum, tapi kan kalau di psikolog atau biasanya di BK itu kan ada praktek ya Bu. Ya praktek doang sih Bu, nggak pernah benar-benar ngadain sesi konseling dengan konselor. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Wafi Mahfiroh. Mbak Iki bisa panggil saya Mbak, Kak atau Bu, senyamannya Mbak Iki aja. Iya Ibu. Ibu. Terus selama konseling kita nanti itu konselingnya akan kurang lebih sama dengan yang Mbak Iki ketahui tadi, yaitu konseling di mana saya sebagai konselor dan Mbak Iki sebagai konseli. Nanti Mbak Iki bisa bercerita apapun keluh kesah Mbak Iki dan apapun yang ingin Mbak Iki ceritakan di sini dan saya akan mendengarkan. Dan di sini nanti saran atau yang Mbak Iki dapat nanti bersifat ini ya, itu semua bersifat gak harus dan itu semua ada di tangan Mbak Iki, semua keputusan. Apa bisa dipahami? Dan juga perlu Mbak Iki ketahui, Mbak Iki gak perlu khawatir untuk cerita nanti karena pembicaraan kita nanti bersifat rahasia, hanya kita yang tahu dan di ruang konseling ini aja. Mbak Iki gak perlu khawatir saya bilang-bilang ke orang karena ini sangat rahasia. Dan juga konseling kita nanti akan berlangsung 20 menit ke depan. Apakah Mbak Iki bersedia? Ya, bersedia. Apa yang membawa Mbak Iki datang ke ruang konseling ini? Saya nggak ngerti ya Bu sama diri saya. Saya tuh sering ngebandingin diri saya sendiri tuh sama teman-teman saya gitu loh Bu. Jadi tujuan Mbak Iki itu ingin mengentaskan itu ya, makanya datang ke konseling ini. Baik, apa Mbak Iki sudah bersedia untuk melakukan sesi konseling? Iya, bersedia. Apa sudah siap untuk bercerita? Iya. Silakan Mbak Iki bercerita. Jadi tuh saya tuh sering banget gitu loh Bu ngebanding-bandingin diri saya sendiri sama orang lain, sama teman-teman saya, sama tetangga-tetangga saya. Ya intinya orang lain lah Bu. Nah di situ tuh saya selalu setelah membandingkan diri tuh saya selalu merasa kalau saya tuh gagal dan saya tuh bingung Bu kenapa kayak selalu kecewa gitu loh Bu sama diri saya sendiri. Kenapa sih kamu nggak bisa jadi dia? Kenapa kamu nggak bisa ada di titik seperti dia gitu loh Bu. Biasanya Mbak Iki itu suka membandingkan dalam hal apa? Dalam hal condongnya tuh lebih ke pendidikan sih Bu, prestasi gitu-gitu lah Bu. Dan hal itu Mbak Iki mulai membandingkan diri dengan orang lain tuh sejak kapan? Sejak kapan? Sebenarnya sejak saya kecil sih Bu, tapi pas kecil tuh nggak melulu tentang prestasi atau tentang pendidikan, bisa hal-hal yang kayak saya males-malesan, saya kurang rajin, kayak ngebantu orang tua, atau kayak kan biasa kan kalau anak kecil tuh kayak udah jangan main terus, kayak
kamu main terus tuh, coba lihat si ini gak main terus, gak melulu apa kayak keluar siang, main tanah, gak hitam kan jadinya, gitu-gitu deh Bu. Selain Baiki membandingkan diri dengan orang lain, ada juga orang lain yang membanding-bandingkan diri Mbak Eki dengan anak yang lain gitu. Kalau pas saya masih kecil, saya inget banget yang ngebanding-bandingin saya tuh orang tua saya sendiri. Tapi saya udah fine sih Bu sama itu. Nah, beranjak saya SMP, SMA, terus bahkan kuliah, itu bukan orang tua saya lagi Bu yang ngebanding-bandingin, tapi perkataan-perkataan dari bude saya, kayak saudara-saudara kerabat-kerabat saya gitu deh Bu. Ya, yang itu hal yang itu kayak membuat saya tuh berakhir dengan membandingkan diri saya sendiri Bu akhirnya. Dan apakah sampai sekarang kayak orang tua dan bude Mbak Eki itu tetap melakukan hal yang demikian ke Mbak Eki, tetap membandingkan Mbak Eki dengan orang lain gitu Mbak? Sampai sekarang tuh kalau untuk orang tua saya enggak Bu, malahan pas masuk kuliah tuh orang tua saya selalu kayak ketika saya sudah mulai mencoba untuk kayak mengkomunikasikan apa yang saya rasakan gitu Bu, kayak semuanya kayak ketakutan saya, takut nilai saya anjlok, IPK saya anjlok, itu orang tua saya selalu kayak lebih khawatir Bu, kayak udah kan IPK doang, ngapain dipikirin, yang penting usaha, yang penting gak aneh-aneh, yang penting kuliah gitu kan Bu. Tapi kalau untuk belakangan ini untuk kayak kerabat atau bude-bude saya itu kayak membandingkannya tuh bukan hanya pendidikan saja Bu, tapi kayak gini, kok kamu nggak bisa sih dapat biaya siswa, kok kamu malah memberatkan orang tua kamu, dan kayak gitu tuh merembet kemana-mana gitu loh Bu jadinya apakah perilaku Mbak Eki suka membandingkan diri dengan orang lain itu merupakan karena Mbak Eki sudah terbiasa mendengar orang lain membandingkan diri Mbak Eki, jadi Mbak Eki merasakan hal demikian? Ya Bu, benar. Kayak saya tuh selalu kayak membandingkan hal, contoh kecilnya kayak teman saya tuh pas presentasi bisa jawab pertanyaan nih dengan lancar, dengan dia tuh benar-benar paham sama materinya gitu. Nah saya tuh selalu ngebandingin diri saya, kok aku udah belajar, aku udah kayak, kan materi presentasi biasanya kan dicari sendiri nih Bu, kan otomatis kita udah belajar, kita udah tahu gitu loh Bu isinya apa. Tapi ketika saya presentasi dan teman-teman saya itu mengajukan pertanyaan, saya tuh selalu jawabnya tuh kayak gak 100, menurut saya Bu, gak 100% bisa dan gak 100% benar gitu. Jadi apapun yang saya coba, apapun yang saya usahakan itu menurut saya tidak menghasilkan sesuatu yang baik buat saya. Saya menilainya tuh kayak ya udah sih, kayak kenapa sih selalu gagal, padahal kan aku udah belajar, kenapa selalu salah sih, apa sih kurangnya di mana sih, apa. Dan itu kayak memunculkan pikiran saya tuh bahwa kamu sebodoh ini Ki, gitu Bu. Kayak jadi merasa rendah diri seperti itu. Iya benar ya Bu. Memangnya pada saat contohnya presentasi tadi, apakah itu menurut Mbak Eki saja, Mbak Eki kurang maksimal, atau ada orang lain yang juga bilang ke Mbak Eki kalau kamu tuh harusnya nggak gini, kamu tuh kurang maksimal tahu kayak gini? Apakah itu hanya asumsi Mbak Eki aja? Yang pertama itu memang asumsi saya sendiri Bu, tapi saya tuh mikir lagi, kayak soalnya nih ya, kelompok saya nyuruh saya jawab, coba Ki jawab pertanyaan itu gitu kan. Terus saya jawabnya gak maksimal, ya gitu aja kayak gak bisa, ini loh gini. Dan di situ tuh kayak saya mikir kalau itu bukan asumsi saya sendiri Bu, kayak jadi kalau ada hal serupa yang terjadi, walaupun teman saya tuh gak selalu kayak ini gini loh Ki, bukan gitu jawabannya,
itu saya mesti kayak mikir, aduh salah lagi, aduh gagal lagi, kurangnya apa sih gitu, kok nggak bisa kayak dia gitu. Baik, lalu saat Mbak Iki mengingat masa kecil Mbak Iki, mengingat saat Mbak Iki dibandingkan dengan orang lain, pada saat pertama kali Mbak Iki dibandingkan, atau masa kecil Mbak Iki saat Mbak Iki dibandingkan dengan orang lain, perasaan apa yang muncul sekarang pada saat mengingat momen-momen hal itu? Saya kecewa sih Bu sama diri saya sendiri. Saya kayak ya udah kecewa aja, kayak iya ya bener ya, kenapa aku gak bisa kayak dia, kenapa aku gak bisa berprestasi, kenapa aku gak bisa dapat beasiswa, kenapa aku selalu ngerepotin orang tua aku gitu. Walaupun kayak orang tua saya tuh sebenarnya kayak gak merasa direpotkan ya Bu, tapi saya selalu kayak mikir gitu Bu, kayak aduh bodoh banget Ki, kamu tuh gunanya apa sih hidup gitu. Berdasarkan pengalaman-pengalaman itu tadi, keyakinan apa yang terbentuk dalam diri Mbak Iki? Apa yang membawa Mbak Iki jadi pribadi yang seperti apa gitu? Bisa diungkapkan Mbak? Keyakinan kayak setiap hal yang saya lakukan, walaupun saya udah berusaha itu Bu, kayak ya udah tidak memenuhi ekspektasi saya dan saya merasa saya bodoh. Dan itu karena melihat prestasi orang lain, karena membandingkan diri dengan orang lain. Karena saya selalu membandingkan diri saya dengan orang lain, dan saya melihat sekitar saya tuh kayak wah keren gitu. Berdasarkan cerita Mbak Iki tadi, sepertinya saya dapat menangkap kalau Mbak Iki itu terlalu mempedulikan prestasi orang lain, terlalu mempedulikan pencapaian orang lain, dan terlalu mempedulikan hal-hal yang dilakukan orang lain. Lalu bagaimana menurut Mbak Iki perilaku Mbak Iki tersebut? Bagaimana menurut Mbak Iki? Perilaku saya nggak tahu sih Bu, bener atau enggaknya, cuma kayak saya selalu membandingkan aja. Jadi Mbak Iki masih sedikit bingung akan perilaku Mbak Iki itu tadi ya. Dan di sini saya melihat apa yang tidak kamu sadari itu, yaitu kamu sangat peka dengan prestasi orang lain. Betul, kamu sangat mempedulikan dengan pencapaian orang lain. Itu tanda sebenarnya kamu itu ingin berkembang. Emang ya? Iya, itu sebenarnya kayak tanda sebenarnya kamu itu berkeinginan untuk berprestasi juga, berkeinginan untuk berkembang juga. Dan keinginan untuk berkembang itu sebuah kelebihan. Kamu gak usah memandang itu sebagai kelemahan dan selalu memandang hal itu kurang. Oh gitu ya Bu, saya baru dapet ini sih Bu, kayak baru dengar omongan seperti itu. Mbak Iki bersedia gak melakukan kayak seolah-olah Mbak Iki itu sedang tidak membandingkan diri Mbak Iki dengan orang lain, kayak hari ini penuh Mbak Iki tidak akan membandingkan diri Mbak Iki dengan orang lain, dan Mbak Iki memandang apa yang berbeda ketika Mbak Iki tidak melakukan hal itu, tidak membandingkan diri Mbak Iki dengan orang lain. Kira-kira apa? Pikiran saya gak berisik, saya gak capek, gak nguras pikiran saya, mungkin tenang aja Bu. Itu langkah yang bagus ya Mbak, kalau Mbak Iki melaksanakan hari tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Apakah Mbak Iki kepikiran untuk melakukan hal itu? Pingin sih Bu, kayaknya enak deh Bu, pikiran tenang, nggak ribut, kayak ya udah saya fokus sama diri saya sendiri kan Bu, intinya. Oke, kalau gitu saya mau memberi tugas kepada Mbak Iki. Apakah Mbak Iki bersedia melaksanakan selama seminggu ke depan itu Mbak Iki mencatat hal-hal kecil yang Mbak Iki lakukan dengan baik setiap hari, tanpa membandingkan diri dengan siapapun. Gak harus kegiatan yang besar, kayak kegiatan kecil pada saat kayak Mbak Iki menulis diary aja gitu, pada saat situasi apa gitu
baik saya sedang tidak membandingkan diri saya dengan orang ini. Jadi selama 1 minggu ke depan Mbak Iki akan melakukan hal itu. Apa Mbak Iki bersedia untuk melakukan hal kayak gitu? Contohnya maksudnya gimana? Contohnya saat presentasi, Mbak Iki baru saja presentasi, lalu ada orang lain yang presentasi, tapi Mbak Iki tetap merasa kalau orang lain itu lebih baik dari Mbak Iki, tapi Mbak Iki menulis kayak memberi afirmasi positif kepada Mbak Iki, lalu Mbak Iki berusaha untuk menanamkan tidak membandingkan dengan orang lain. Saya sudah berusaha sejauh ini dan saya mungkin lebih baik dari dia. Saya mungkin hanya memikirkan hal-hal buruk kalau saya membandingkan diri dengan dia. Boleh sih Bu. Ya, keren sekali Mbak Iki sudah bersedia untuk seminggu ke depan. Komitmen ya Mbak Iki ini. Iya, insya Allah. Kalau kamu sedang gagal, kalau Mbak Iki sedang gagal melakukan sesuatu, itu maknanya apa bagi Mbak Iki? Gagal. Itu maknanya saya bodoh. Selalu merasa seperti itu kah? Iya Bu, kurang usaha. Bodoh, kurang usaha. Jadi sebenarnya kalau Mbak Iki gagal, itu berarti Mbak Iki sedang belajar keterampilan baru. Itu lebih terasa lebih realistis nggak? Kalau gagal berarti saya sedang belajar keterampilan baru. Berarti ini memang baru buat saya, makanya saya gagal. Di kesempatan berikutnya saya akan berhasil. Saya coba nerapin kayak gitu sih Bu. Cuma ada di saat tuh kayak saya tuh selalu kalau gagal nih ya, saya tuh selalu mikir kayak aduh usahanya pasti kurang. Besok-besok usaha lagi deh. Terus ada saat kayak ya Allah, emang kamu tuh sebodoh ini, ya, kamu emang nggak layak. Saat Mbak Iki merasa seperti itu, memikirkan seperti itu, coba dialihkan kepada nggak apa-apa, saya memang baru saja mencoba, nggak apa-apa, memang saya harusnya selanjutnya lebih maksimal, dan ini nggak apa-apa, saat ini kalau saya gagal nggak apa-apa, berarti kan saya masih belajar. Bukankah terasa lebih realistis gitu nggak? Kayaknya seru sih Bu ya, kalau punya pikiran yang positif kayak gitu. Kayaknya saya lebih konsisten sih Bu. Kayak kalau saya gagal, saya coba untuk gak berpikir yang aneh-aneh tentang diri saya. Oke. Saya melihatnya Mbak Iki ini sudah berani mempertanyakan keyakinan Mbak Iki ya, kayak mindset atau perasaan atau pikiran yang Mbak Iki lakukan ketika Mbak Iki melakukan sesuatu, mencoba sesuatu gitu. Itu tandanya Mbak Iki sudah memiliki sedikit perubahan, sudah melakukan perubahan, bukan hanya sedikit. Dan juga itu tandanya kamu sedang bertumbuh. Kamu nggak perlu merasa kalah. Itu artinya kamu sedang bertumbuh saat kamu melakukan sesuatu. Terima kasih Bu. Baik, itu tadi Mbak Eki sudah mengerti kan, sudah bisa memiliki komitmen untuk berubah nantinya. Langkah apa yang akan Mbak Eki lakukan setelah sesi konseling ini? Di luar tugas-tugas tadi mungkin? Apa ya? Kayak lebih ini saya aja sih Bu, nerapin kalau saya kan nerapin ke diri saya sendiri, kayak nggak perlu ngebandingin diri sendiri, cukup fokus sama cukup fokus sama usaha diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang saya inginkan. Kalau di luar dari tugas Ibu yang tadi ya, kalau dari tugas tadi bisa saya langsung terapin ya Bu, kayak kan nggak melulu tentang pendidikan tapi lebih condong ke pendidikan sih Bu yang tadi. Cuma kayaknya saya nerapinnya di segala hal, mungkin kayak fisik atau apa kan bisa ya Bu. Baik ya, sudah memiliki rencana yang bagus ya Mbak, sudah memiliki kemauan yang bagus untuk merubah hal yang
Mbak Iki rasa itu perlu Mbak Iki rubah, itu sudah bagus sekali, keren sekali juga Mbak Iki sudah memberanikan diri untuk bercerita di sini dan juga melakukan konseling. Adakah hal lain yang ingin Mbak Iki sampaikan? Udah selesai. Baik. Apa insight yang Mbak Iki dapat melalui sesi konseling kita tadi? Saya dapat ini sih Bu, kayak karena awalnya saya bingung ya, terus sekarang lebih kayak ringan rasanya, kayak udah cerita, ada orang yang bisa memahamin saya gitu loh Bu. Terus saya tadi cukup termotivasi, kayak Ibu kan bilang kalau gagal tuh sebenarnya belajar, bukan kayak yang gagal karena apa gitu. Intinya kan kayak kegagalan itu kan ya proses saya belajar gitu. Keren sekali Mbak Iki sudah mengerti dan juga sudah mendapat insight yang sangat positif, sangat baik tentunya untuk Mbak Iki sendiri. Karena sesi konseling kita kali ini sudah berlangsung selama 20 menit. Terima kasih Mbak Iki sudah berani bercerita, terima kasih Mbak Iki sudah memiliki keberanian untuk merubah dan juga meyakini kalau itu perlu dirubah ya Mbak ya. Untuk sesi konseling selanjutnya Mbak Iki nantinya bisa melaporkan hasil dari tugas Mbak Iki tadi tentunya, dan itu apakah bisa dilakukan di hari yang sama minggu depan atau Mbak Iki bisa booking di hari lain dan juga melakukan schedule di hari lain? Kayaknya kalau harinya sama dan jamnya sama aman sih Bu, karena sebenarnya kalau gak ada observasi itu saya ada kelas cuma sampai jam 9:30. Tadi kan saya nemuin Ibu tuh jam 10-an lebih lah ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iki atas kedatangannya. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga tugas-tugasnya berhasil. Amin Bu. Makasih Bu. Ya, saya pamit dulu ya Bu. Jalan ya. Iya.